Salam sejahtera buat kita semua, khususnya buat anak-anak kami sekalian. Tetap semangat dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Walaupun kita tidak bisa tatap muka, Bapak berharap kita tetap sehat, jaga kesehatan. Walaupun pada saat hari ini COVID-19 masih tetap berkeliaran di antara kita. Tapi Bapak percaya, kalau anak-anak kami tetap berdoa kepada Tuhan dan jaga kesehatan, Bapak yakin kita tetap dilindunginya. Terima kasih. Nah, di sini Bapak akan memulai pembelajaran yang ketiga seperti biasanya, yaitu lanjutan dari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Beberapa hari yang lalu, Bapak telah melihat baik itu dari messenger kita maupun dari WA kita, ada beberapa anak-anak sekalian yang kurang mengerti dari PR-PR yang telah Bapak berikan. Nah, untuk itu Bapak akan berusaha menjawab. Nah, anak-anak kami di rumah, dimanapun kalian berada, perhatikan cara Bapak menyelesaikan PR-PR yang anak-anak kami belum mengerti. Terima kasih. Bapak akan berusaha menjawab dari beberapa soal yang anak-anak kami belum dapat memahaminya. Nah, coba kita perhatikan dari beberapa soal yang Bapak berikan kemarin. Ada di antara yang anak-anak kami belum mengerti, yaitu halaman 10 dari buku Brilian kelas 9 nomor 8. Minus A kuadrat dibagi XY dikali B pangkat 3 per YZ atau Y kali Z dibagi AB kuadrat per XYZ sama dengan. Nah, di antara A, B, dan C, kita mau melihat bagaimana cara dan apa jawaban sesungguhnya. Nah, cara pertama sekali, kita mau melihat dari 3 bentuk ini, perkalian dan pembagian. Yang ini, kita usahakan dulu, kita buat menjadi perkalian. Kenapa? Karena pembilang ini A dan B, sedangkan di situ juga A dan B, supaya bisa kita selesaikan dan kita bisa hilangkan dengan melakukan sifat-sifat dari bentuk-bentuk bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di sini minus A kuadrat per XY dikali B pangkat 3 YZ. Nah, pembagian itu bisa kita buat menjadi perkalian, tetapi penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut seperti ini. Nah, setelah itu, coba kita lihat minus A kuadrat dikali B pangkat 3 dikali XYZ per XY dikali YZ dikali AB pangkat 2 sama dengan. Nah, kita lihat, membagikan dua buah bilangan berpangkat, bilangan dasarnya sama. Kita ketahui kemarin bahwa pangkatnya kita kurangkan. Jadi minus A, ini minus ini tetap ya, minus A pangkat 2 dikurang, ini kan 1 dikurang 1 kali B pangkat 3 ini dikurang 2 X itu pangkat 1 dikurang X pangkat 1 kali Y ini pangkat 1 kurang ini Y pangkat 1 ini Y pangkat 1 kurang 1 dikurang 1. Kenapa? Ini ada Y nya 2. Setelah itu kali Z ini pangkat 1, ini ada Z-nya juga, dikurang 1. Sama dengan minus A 2
kurang 1, 1. B, 3 kurang 2, 1. X pangkat 1 kurang 1, 0. Y pangkat 1 kurang 1, 0. Minus 1. Z pangkat 0. Nah, dari sini bisa kita buat seperti ini. Minus A, B, X pangkat 0. Itu seperti kemarin kita katakan bahwa semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1 kali. Bilangan berpangkat yang pangkatnya negatif ini bisa kita ubah menjadi, ada rumus seperti ini, minus n sama dengan 1 per A pangkat n. Atau ini menjadi 1 per Y kali jadinya pangkat 0 kali 1. Atau sama dengan AB kali 1 kali 1 kali 1. Semua bilangan yang dikalikan 1 tetap bilangan itu sendiri. Jadi minus A per AB per Y. Itulah jawaban dari nomor 8. Jadi kita lihat dari opsinya, maka jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah halaman 12 dari buku Brilian nomor 2A. Sederhanakan dan tuliskan sebagai bilangan berpangkat bulat positif. A minus 2 per 3 X kuadrat Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, kita mau lihat jawaban dari soal berikut. Nah, kemarin ada sifat-sifat untuk memangkatkan bilangan berpangkat, itu pangkatnya jadi bersama. Sama seperti ini, mulai dari A per B pangkat N, itu A pangkat N, B pangkat N. Dan di sini juga kita buat A kali B pangkatkan dengan N, akhirnya adalah A pangkat N kali B pangkat N. Nah, untuk ini kita buat rumus seperti ini. Kita ketahui bahwa pangkat ini bersama. Ini menjadi minus 2 per 3 pangkat 2 X pangkat 2 pangkatkan 2 kali Y pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan kemarin juga ada sifat bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Maka minus dipangkatkan dengan 2, hasilnya tetap positif. Jadi 2 pangkat 2 4 per 3 pangkat 2 9 X. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan 2 kali 2 4. Y demikian 3 kali 2 6. Maka jawabannya adalah 4 per 9 X pangkat 4 Y pangkat 6. Juga ada beberapa temanmu yang bertanya kepada Bapak, tetap di halaman 12, walaupun itu bukan soal yang mematikan, tetapi dia berusaha menjawab soal-soal yang ada di buku latihan tersebut. Nah, di antara soal-soal yang ada, dia memberikan soal kepada Bapak yang belum dia mengerti adalah halaman 12 nomor 29. Nah, di sini Bapak berusaha menjawab dari soal yang belum kalian mengerti.
halaman 12 nomor 29. Bentuk sederhana dari ekspresi akar pangkat 3 dari A kuadrat B akar A B pangkat 2 akar pangkat 5 dari A pangkat 4 B pangkat 3. Nah, kalian pasti kurang mengerti atau apa itu ekspresi. Dalam matematika, ekspresi adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa operasi, baik itu konstanta, baik itu variabel, atau fungsi, dan lain-lain. Yaitu sekali lagi bahwa ekspresi adalah kombinasi atau gabungan antara konstanta dengan variabel, antara konstanta dengan fungsi, antara variabel dengan yang lain-lain. Ya, itulah ekspresi. Nah, maka dari soal ini Bapak coba menjawab apa sebenarnya jawaban dari soal tersebut. Untuk menjawab soal ini, pertama sekali kita menghilangkan bentuk akar, itu posisinya yang di dalam akar. Akar yang berada di dalam akar, bukan yang di luar akar. Kenapa? Sebenarnya boleh yang di luar akar pertama sekali kita kerjakan, tetapi yang lebih baik adalah yang di dalam akar. Akar di dalam akar. Nah, maka ini menjadi akar pangkat 3 dari A kuadrat B kali A akar A B kuadrat. Akar ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 4 B pangkat 3. Ini adalah pangkat 5. Ini adalah super 5. Dipangkat super 5. Kenapa? Karena ini pangkatnya 1. Nah, setelah itu akar yang kedua, akar pangkat 3 dari A kuadrat B. Kenapa pangkat super 5? Karena ada rumus akar A ini adalah A pangkat setengah, atau akar pangkat N dari A ini sama dengan pangkat 1, itu adalah A pangkat super N. Sama seperti ini. Nah, yang kedua, maka kita selesaikan dulu ini. Akar A B kuadrat, pemangkatkan jangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat 4 kali super 5 adalah 4 per 5. B pangkat 3 dikali super 5 adalah 3 per 5. Nah, setelah selesai, maka akar yang kedua kita ubah A kuadrat B menjadi A B kuadrat kali A pangkat 4 per 5 kali B pangkat 3 per 5. Ini seperti ini, maka pangkatnya adalah setengah. Nah, sekarang pangkat setengah ini pilih yang ini. Pilih dari A di kuadrat kali A pangkat 4 per 5 dikali B pangkat 3. Atau sama itu dengan A kuadrat B. Mengalihkan bilang berpangkat, pangkatnya dikalikan. Sedangkan ini adalah 2 kali setengah, itu adalah 1. A pangkat 4 per 5 dikali setengah, itu sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2 per 5. 2 per 5 B pangkat 3 per 5 kali setengah, itu adalah 3 per 10.
Nah, yang terakhir, maka pangkat yang paling luar itu kita ubah. A pangkat 2B dikali A pangkat setengah kali B, maka kita hilangkan A pangkat 2/5 B pangkat 3/10 dikali dipangkatkan dengan 1 sama dengan pangkat, memangkatkan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan 2 dikali 1/3, 2/3 dikali 1 kali 1/3 A pangkat setengah kali 1/3 1/6, 1 kali 1/3 2/5 dikali 1/3 adalah 2/15. B pangkat 3/10 kali 1/3 bisa kita hilangkan 3-nya jadi 10. Maka kita lihat bilangan dasar yang sama. A pangkat 2/3 bilangan berpangkat, dijumlahkan pangkatnya 1/6 tambah 2/15. B pangkat 1/3 tambah 1/3 tambah 1/10 sama dengan berikutnya. A pangkat bilangan pecahan, maka kita samakan berikutnya 36 dengan 15, KPK-nya adalah 30 bagi 3 10 kali 2 20 tambah 30 bagi 6 5 kali 1 5 tambah 30 bagi 15 2 kali 2 4 lebih 3 10 KPK-nya adalah 30 bagi 3 10 kali 1 10 sama tambah 30 bagi 10 3 kali 1 3 sama dengan 20 tambah ini 29 per 30 kali B maka 23 per 30. Nah, ini kita ubah bentuk akar, ini menjadi akar 30 dari A pangkat 29 akar pangkat 30 dari B pangkat 20. Nah, akar pangkat 30-nya sama, ini bisa kita gabungkan akarnya. Akar pangkat 30 dari A pangkat 29 B pangkat 20. Maka inilah jawaban dari soal ini. Maka jawabannya adalah akar pangkat 30 dari A pangkat 29 dikali B pangkat 23. Maka kalau kita lihat dari jawaban dari soal nomor 9 itu adalah jawabannya C. Jawabannya adalah sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ada satu lagi pertanyaan dari teman-temanmu, walaupun itu bukan merupakan tugas yang Bapak berikan. Pertama sekali kita ubah bentuk akar ini menjadi perpangkatan. Ini menjadi 16 pangkat X kurang 8, akar kita ubah menjadi 4 sama dengan 2 pangkat X kurang 7. Nah, selanjutnya supaya bilangan dasarnya sama, pos kiri dan pos kanan, nah, kita ambil bilangan dasar tertentu dari 16 kalau kita lihat pola faktornya itu adalah 2 pangkat 4 pangkatkan dengan X kurang 8 pangkatkan dengan 4 sama dengan 2 pangkat X kurang 7.
sama dengan itu 2 pangkat. Ini itu 2 kali X kurang 8 dikali 1/4 itu sama dengan 4. Sama dengan 2 pangkat X kurang 2. Nah, bilangan dasar sudah sama, maka yang kita pakai untuk menentukan nilai X adalah pangkat dari 2 kiri dan 2 kanan. Itu 2 kali X kurang 8 bagi 4 sama dengan X kurang 2. Atau ini bisa kita detikkan sama-sama bagi 2, 3, 2. Kita buat, kita kali. Jadi X kurang 8 sama dengan 2 kali X, 2X kurang 2 kali 2, 4. Atau sama dengan X kurang 8 sama dengan 2X kurang 4. X kita tinggalkan 2X ini, jadi kurang 2X, ini tinggal minus 4, minus 8 kita tinggalkan, jadi positif 8. X dikurang 2X adalah minus X, sama dengan minus adalah 4. Atau X sama dengan minus 4. Maka pertemuan selanjutnya adalah materi dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang ketiga adalah merasionalkan bentuk akar. Di dalam matematika, merasionalkan adalah menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar yang bagaimana yang harus disederhanakan? Apabila bentuk akarnya dalam bentuk pecahan yang akarnya merupakan penyebut dari bilangan pecahan tersebut. Misalnya 2 per akar 3, 3 per akar 5, 4 per akar 7, dan seterusnya. Kenapa ini perlu kita sederhanakan atau kita rasionalkan? Karena dalam matematika, untuk menjumlahkan atau mengurangkan 2 buah bilangan pecahan atau lebih, apabila penyebutnya tidak sama, maka terlebih dahulu penyebutnya kita samakan. Tetapi kalau demikian, penyebutnya dalam bentuk akar, bagaimana kita mencari KPK dari penyebut bilangan tersebut apabila penyebutnya dalam bentuk akar? Nah, disinilah perlu kita merasionalkan bentuk pecahan tersebut. Caranya bagaimana? Misalnya 2 per akar 3. Caranya bagaimana? 2 per akar 3 ini kita kalikan dengan 1. Nah, 1 di sini itu adalah penyebut dari pecahan tersebut. Atau sama dengan itu, karena penyebutnya adalah akar 3, maka ini adalah akar 3 per akar 3. Kenapa? Karena akar 3 dibagi akar 3 adalah 1. Ya. Penyebut dan pembilang sama, hasilnya 1 kecuali 0 dibagi 0. Sama dengan 2 dikali akar 3 itu sama dengan 2 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Ada rumus A dikali akar B. Ini jawabannya adalah A akar B. Kenapa tidak bisa dimasukkan ke dalam? Karena 1 bentuk akar, 1 tidak bentuk akar, maka jawabannya seperti ini. Yang kedua, akar A dikali akar A, ini kemarin seperti sudah ada, ini adalah A. Makanya akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Atau sama itu dengan 2 per 3 akar 3. Selanjutnya, 3 per akar 5. Ini kita buat dikalikan dengan 1. Tetap kita kalikan dengan 1. Atau 1 di situ adalah penyebut dari 3 per akar 5, yaitu akar 5 per akar 5. Atau sama dengan
3 kali akar 5 yaitu 3 akar 5 per akar 5 kali akar 5, 5. Atau sama itu dengan 3 per 5 akar 5. Yang ketiga, apabila ada contohnya seperti ini. 2 per 3 akar 2. Nah, untuk ini menyelesaikannya adalah 2 per 3 akar 2. Ini dikalikan dengan 1. Atau sama dengan 2 per 3 akar 2 dikali dengan akarnya, maka ini akar 2 per akar 2. Pak, bagaimana kalau misalnya kita buat 3 di depan akar 2? Boleh, tetapi karena yang perlu kita sederhanakan adalah bentuk akar, maka yang kita buat kali 1 itu adalah akar 2 per akar 2. Ini sama dengan 2 kali akar 2, 2 akar 2 per 3 kali akar 2 kali akar 2, 2, atau sama dengan, ini kita bisa hilangkan, ya, 1 per 3 akar 2. Sehingga sifat-sifat merasionalkan bentuk akar yang pertama adalah A per akar B ini sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B, atau sama dengan A akar B dibagi B, atau A per akar B. Jawabannya adalah A akar B per B. Bagaimana kalau menyebutnya dua suku, satu berbentuk akar, satu berbentuk konstanta? Misalnya seperti ini, 3 per 2 tambah akar 3. Nih, ini kita rasionalkan dulu. 3 per 2 tambah akar 3. Bagaimana cara merasionalkan atau menentukan akar? Sama seperti sifat yang pertama, maka 3 per 2 tambah akar 3 ini tetap kita kalikan dengan 1. Tetapi karena ini dua suku, yaitu 2 dengan akar 3, maka 2 tambah akar 3 ini kita kalikan 4. 2 tambah akar 3 itu kita cari sekawan dari 2 tambah akar 3. Maka kalau 2 tambah akar 3, sekawannya itu adalah 2 kurang akar 3. Jadi kalau ini positif, maka sekawannya adalah negatif. Atau 2 kurang akar 5 misalnya, ini sekawannya adalah 2 tambah akar 5. Kenapa? Sekawan dari ini adalah positif. Maka untuk menyelesaikan ini adalah 3 per 2 tambah akar 3 itu dikali 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Lanjut. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 dikali 2 kurang akar 3 per 2 tambah akar 3 dikali 2 kurang akar 3. Ada rumus A ditambah B dikali A dikurang B. Coba supaya bisa sempurna. Yang pertama adalah A dikali A, itu adalah A. Yang kedua, A dikali minus B adalah minus AB. B dikali A sama dengan AB. B positif B dikali negatif B, jawabannya adalah negatif B kuadrat. Tambah dengan minus AB tambah minus AB bisa habis, tinggal dia A kuadrat kurang B kuadrat. Maka jawaban
itu ada di sini positif, maka jawabannya ya. Jadi ini jawabannya adalah langsung 2 dikali 2 itu adalah 4 dikurang yang kedua akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Atau sama dengan 4 dikurang 3 1, maka jawabannya semua bilangan yang dibagikan dengan 1 artinya 4 bilangan itu sendiri yaitu 3 dikali 2 kurang. Sampai di sini sudah sederhana. Atau karena tahu nanti ada jawabannya seperti ini boleh 3 kali 2 akar kurang 3 kali akar 3 akar. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Cara cepatnya dari soal ini 3/2 tambah 3 adalah sebagai berikut. Pertama sekali 3 kita kalikan dengan 2. 3 kali 2 itu adalah 6. Kita lihat sekawan dari posisi itu negatif. Sekawan dari ini, sekawan dari 2 tambah akar 3. Tadi kita lihat bahwa 2 tambah akar 3 sekawannya itu adalah 2 kurang akar 3. Nah, maka ini kurang. Yang kedua adalah 3 dikali akar 3 itulah 3 akar 3. Lalu yang kedua adalah 2 dipangkatkan dengan 2 tambah sekawannya adalah dikasih akar 3 pangkat 2 atau sama dengan 6 kurang 3 akar 3 2 pangkat 2 4 kurang akar 3 pangkat 2 adalah 3 sama dengan 4 dikurang 3 adalah 1, maka jawabannya adalah 6 kurang 3 akar 3. Kenapa? Karena dibagikan dengan 1 tetap bilangan sendiri. Sifat yang kedua adalah A ditambah B tambah akar C ini sama dengan A per B tambah akar C dikali dengan B kurang akar C per B kurang akar C. Yang ketiga adalah A per B dikurang akar C itu sama dengan A per B kurang akar C dikali B tambah akar C per B tambah akar C. Sifat sekawan dari ini sekawan dari ini. Jadi ya, sifat-sifat dari merasionalkan bentuk akar. Sebelum Bapak memberikan soal seperti biasa, maka di akhir pembelajaran ini Bapak akan membuat contoh atau bisa dikatakan penguatan contoh agar anak-anak kami bisa lebih paham di akhir pembelajaran yang Bapak berikan. Nomor 1, rasionalkanlah A 3 akar 5, 3 per akar 5, B 2 akar 3 per 3 akar 5, C 5 per akar 2 dikurang akar 3, D adalah 2 akar 3 per akar 3 dikurang akar 5. Kita coba menjawab. A 3 per akar 5 ini sama dengan 3 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Boleh langsung ya, boleh kali 1, boleh langsung. Sama dengan 3 dikali akar 5, 3 akar 5 akar 5 kali akar 5, 5 atau sama dengan 3 per 5 akar 5. B 2 akar 3 per 3 akar 5. Ini 2 akar 3 per 3 akar 5 ini dikalikan dengan 1 itu sama dengan akar 5 per akar 5. Boleh ya, kalikan ke dalam 2 akar 5 kali akar 5 itu 2 akar 15 per 3 akar 5 kali akar 5 3 kali akar 5 kali akar 5 5 atau sama dengan 2 per 2 akar 15 per 15 atau sama dengan 2 per 15 akar 15. C 5 per akar 2
dikurang 3 sama dengan 5 per akar 2 dikurang 3 dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2 ditambah 3 per akar 2 ditambah 3. Kenapa? Karena 2 suku. Ini 1 suku, ya. Sama dengan 5 dikali akar 2 tambah 3 per akar 2 kali akar 2 kurang positif negatif 3 kali 3 9, atau sama dengan 5 kali akar 2 tambah 3 per 2 kurang 9 minus 7, atau sama dengan minus 5 per 7 akar dari tambah akar 2 tambah 3. Sama dengan bisa kita kalikan ke dalam minus 5 per 7 akar 2 positif kali negatif 5 kali 3 15 per 7. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, 5 kali akar 2 5 akar 2, ya. Lalu yang kedua adalah 5 kali 3 15, kawannya adalah tambah 15. Akar 2 akar 2 ini maka 2 kurang 2 sama dengan 5 akar 2 tambah 15. 2 akar 2 kurang 3 sama dengan 5 akar 2 tambah 15 minus, atau sama dengan 2 suku kita ambil 5 akar 2 per 7 positif kali negatif 15 per 4. Jadi 2 akar 3 per akar 3 kurang akar 5 sama dengan 2 akar 3 per akar 3 kurang akar 5 kali kawan dari ini akar 3 tambah akar 5 per akar 3 tambah akar 5 sama dengan bilang kali pembilang menyebut kali penyebut, itu akar 3 kali akar 3 ya kurangkan ini akar 5 kali akar 5 sama dengan, dan di atas coba kita sederhanakan ke atas berapa itu 2 kali akar 3 kali akar 3 adalah 2 kali 3 tambah 2 akar 3 kali akar 5 adalah 2 akar 15 per 3 kali 3 kurang 5 adalah minus 2, atau sama itu dengan 6 tambah 2 akar 15 per minus 2, atau sama dengan 6 per minus 2 positif kali negatif 2 akar 15 per 2, atau sama dengan minus 3 kurang di sini akar 15. Di akhir pembelajaran ini, maka Bapak akan berikan soal seperti biasa supaya anak-anak kami bisa mengerjakannya di rumah dan dikumpul bisa melalui messenger khusus kelas 9 1, 2, 3 dan kelas 9, 7 dan 9. Sedangkan untuk kelas 9, 8 boleh di messenger atau boleh di WA pribadi Bapak. Nah, soal yang akan Bapak berikan adalah Bapak ambil dari Brilliant kelas 9 halaman 15, nomor 13, nomor 15, nomor 17, dan nomor 23. Sedangkan halaman 16 adalah nomor 36. Itulah pembelajaran kita. Bapak berharap kita tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau boleh tidak keluar, jangan keluar, tetap di rumah. Jaga kebersihan, makan makanan yang teratur. Terima kasih, Tuhan memberkati.